teman-teman, kembali lagi di video aku, Amalia Zaina. Kata demokrasi pasti sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita semua. Karena demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang digunakan negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Pada bulan Mei 25 tahun yang lalu, bangsa Indonesia lepas dari belenggu rezim otoriter Orde Baru dan memulai melangkah masuk era reformasi. Bukanlah tanpa alasan bagi negara Indonesia untuk menganut sistem demokrasi ini. Selain dianggap sebagai sistem yang tepat untuk berada pada tatanan kepemerintahan, demokrasi juga dianggap memiliki alasan logis, yaitu: pertama, demokrasi ini membuat adanya keterlibatan rakyat dalam berpolitik, menjunjung tinggi rasa keadilan, terutama dalam hak untuk bersuara. Kedua, demokrasi ini memberikan perlindungan pada hak asasi manusia atau HAM, terutama dalam berpendapat, seperti mengkritik kebijakan pemerintah dalam pengelolaannya jika terjadi kesalahgunaan kekuasaan. Juga diperbolehkan untuk banding keputusan jika hal tersebut dianggap merugikan, dan dibebaskan untuk membentuk organisasi maupun partai politik untuk memperjuangkan keadilan. Ketiga, adanya sejarah sangat berpengaruh dalam perkembangan demokrasi ini, karena sejarah mencatat perjuangan para pahlawan yang telah menanamkan nilai-nilai demokrasi, seperti semangat nasionalisme. Keempat, sistem demokrasi ini dianggap sangat menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya, yaitu dalam kebebasan beragama, berbudaya, berpolitik, serta memberikan keadilan sama rata tanpa memandang perbedaan apapun. Kelima, adapun dukungan internasional yang sangat mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk mengganti sistem kepemerintahannya. Bahkan mereka menawarkan bantuan dalam finansial jika Indonesia bersedia mengganti sistem pemerintahannya menjadi demokrasi. Dan mereka berbagi pengalaman-pengalaman kesuksesan selama menjadi sistem pemerintahan yang demokratis. Itulah beberapa alasan negara Indonesia merubah sistem pemerintahannya menjadi demokrasi, yang dianggap sebuah sistem yang lebih baik untuk menciptakan pemerintahan yang efektif bagi rakyat. Beberapa proses itu berlangsung setelah jatuhnya rezim Orde Baru di tahun 1998 yang memiliki rekam jejak bersejarah, yaitu: pertama, adanya krisis ekonomi yang parah di tahun 1997 sampai 1998 dan banyaknya protes dari masyarakat yang menyebabkan jatuhnya kepemimpinan Presiden Soeharto. Kedua, terjadinya pembentukan partai politik yang baru yang berperan untuk membentuk politik yang lebih terbuka, menjaga stabilitas politik, dan mengakomodasi aspirasi rakyat. Ketiga, adanya pemilu pertama kali pada tahun 1999 pasca Orde Baru yang menjadi momen sangat penting dalam sejarah berdemokrasi, karena rakyat diperbolehkan untuk memilih secara langsung atas wakil negara mereka. Indonesia merdeka, pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, teman pelayan setia. Keempat, terbentuknya pemerintahan transisi yang bersifat sementara, bertujuan untuk mengelola perpindahan sistem pemerintahan sebelum menuju ke sistem pemerintahan yang baru. Pasca terjadinya krisis ekonomi dan menjaga stabilitas politik, seperti menyusun konstitusi atau regulasi baru sebagai landasan hukum dalam sistem pemerintahan yang baru. Batasi 3 partai saja, ini memungkinkan untuk membentuk partai politik baru. 3. Penyelenggaraan pemilu yang terbuka dan kompetitif untuk mendapatkan pemimpin dan representasi yang tepat dan ideal. Kelima, terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan beberapa kali amandemen di tahun 1999 sampai 2002, yaitu sebuah proses perubahan konstitusi Indonesia setelah era reformasi yang bertujuan untuk memperkuat aspek demokrasi. I let myself fall in
Yang terakhir yaitu ada penguatan institusi demokrasi. Hal ini berproses untuk memperkuat lembaga yang ada serta mendukung demokrasi agar memiliki fungsi yang lebih baik. Kita ingat Polandia sebagai awal ketika demokratisasi mulai digerakkan dari timur, kemudian merambat ke negeri. Indonesia juga ambil banyak inspirasi dari gerakan buruh Polandia pada waktu itu, yaitu Solidarność yang dipimpin oleh Lech Wałęsa. Tapi sekarang demokrasi kita sedikit terganggu karena memang ada lembaga-lembaga demokrasi, ada institusi, tapi tidak ada kultur demokrasi. Arogansi kekuasaan masih berlanjut, kepastian politik terhalang oleh ambisi-ambisi elit. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.